mengesahkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ya kajian dari kemarin-kemarin itu diharapkan betul-betul memahami, karena ini satu bekal untuk menuju pemecahan, pertolongan seluruh ujian dan cobaan kita, supaya kita tetap tenang, tetap tentram dalam menjalani semuanya menuju kepada Tuhan. Tidak putus asa, tidak patah semangat, ya, terus berjalan, karena kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seperti itu sih maksudnya. Jadi kalau kurang paham silahkan. Memang mengikis ego ini perlu waktu memang, tapi harus kita mulai dari sekarang. Harus. Kalau takut manusiawi, takut masa depan, takut macam-macam lah, manusiawi. Tapi kita di sini dikenalkan jati diri untuk mengikis semua yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terus menghantui hati dan pikiran kita. Besok termasuk panjang angan. Ya sekarang ini yang harus kita action, atau sekarang ini harus kita perjuangkan. Bagaimana setiap waktu itu quality time, ya. Waktu yang berkualitas ialah ketika kita terus mesra dengan Tuhan, seperti itu. Karena ketika kita terus bersama Tuhan, disitulah bekal kita berpulang dengan husnul khotimah. Itu tadi saya bilang, dikikis bayangannya, karena kita pun sebetulnya tidak punya bayangan. Apa sih gunanya mempanakan diri, supaya kita kembali ke dalam hakikat sifat kita. Sifat kita ialah jisim atau mayat. Disitulah jalan kita agar bisa bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi, ketika kita hidup ternyata Tuhan ingin menampakkan sifat hayatnya. Ketika kita berilmu, ternyata Tuhan ingin menampakkan ilmunya. Oleh sebab itu yang pertama tadi, hati-hati dalam berkehidupan, ya. Karena hidup ini menebar dan menuai. Artinya apa? Menebar dan menuai. Artinya hidup ini fastabiqul khairat. Ketika engkau menebar kebaikan, disitulah engkau akan mendapatkan keberkahan, keamanan, keselamatan. Ya, tapi ketika kita menebar kejahatan, disitulah kita akan menuai kesengsaraan, azab dan siksaan. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Sebetulnya panjang sekali kemarin itu penjelasannya, cuman kita ringkas dan kita singkat karena waktunya. Jadi belajar ilmu untuk mengenal asal kejadian diri, supaya kita tahu posisi diri kita, tahu posisi diri dan bisa menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita belajar beradab. Itu kan puncak dari agama tuh. Tanpa mengenal hakikat diri, tanpa mengenal hakikat ketuhanan, manusia tidak akan bisa beradab di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesama manusia, apalagi antara makhluk yang lainnya, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Ya, kita tidak bisa menghargai
Kan sudah dicontohkan ya, seperti anjing, kita tidak boleh memandang rendah. Cukup hati-hati, karena liurnya kan memang najis. Cuman hati ini jangan ngejudge dia itu sebagai makhluk yang paling rendah. Tidak boleh, dia juga ternyata ciptaan Tuhan. Cukup dijaga saja, tidak boleh membenci maksudnya, karena itu menyangkut kebersihan hati, pengenalan diri, ya. Jadi setelah itu tadi hati-hati dengan hidup dengan ilmu, ya. Hidup tidak boleh semaunya. Ketika kita diberi kesempatan berilmu, artinya jangan merasa alim, ya, jangan merasa alim. Kan sering kita katakan, sealim-alimnya manusia itu belum ada yang menandingi alimnya Ijazil, ya, sebelum namanya dirubah menjadi iblis. Belum ada yang menandingi. Karena apa? Ijazil sudah merasakan hidup di surga. Nah, kita belum. Ijazil sudah menjadi gurunya para malaikat beberapa ratus tahun. Lah, kita ini siapa? Baru belajar fikih, nahwu, shorof, merasa hebat, merasa berilmu, ya. Fikih, nahwu, sorofnya bagus, baik, memang harus kita belajar, ya, dicatat, ya, jangan salah. Tetapi rasa di dalam hati yang merasa hebat, merasa alim, dan akhirnya memandang rendah yang lainnya, ini yang sangat berbahaya. Walaupun umur kita seandainya 70 tahun, ibadah kita tidak pernah cacat, ibadah kita tidak pernah tertinggal, jamaah selalu hadir di masjid, tetapi hati kita melihat rendah orang lain, gugur semua ibadah kita. Artinya kita merasa hebat, merasa berilmu. Lah, ini artinya kita merasa hidup. Nah, disinilah yang dikatakan kesirikan sudah terjadi. Ibadah yang disertai dengan kesirikan, syirik khafi, ini kan bahaya, yang tersembunyi, yang ada di dalam hati kita. Dan kita kalau tidak belajar pun sulit mengenali syirik itu sendiri. Ini yang sangat rawan gitu loh, perlu digarisbawahi. Belajar itu wajib, tetapi mempelajari daripada pondasi agama itu lebih dari wajib lagi. Yang paling wajib, karena sebelum kita menjalankan ibadah, maka engkau harus mempunyai ilmunya. Mustahil kita sholat tapi tidak mengetahui yang kita sembah, ya kan, lucu. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu sangatlah penting, ya, untuk di sini kita memahami jalan mempanakan diri. Oleh sebab itu diajarkan kemarin, dikenalkan, oh ternyata yang mempunyai afal atau perbuatan di dalam diri kita Tuhan juga. Kan makanya harus hati-hati, kan. Kemarin sudah dibahas, kalau masih ingat, setiap mengerjakan apapun harus baca Bismillah. Artinya apa? Kemarin artinya kita selalu bersama dengan Allah. Itu dengan kesadaran, bukan ucapan, gitu loh. Di sini yang kita bahas bukan alih bahasanya, ya. Kalau alih bahasanya kan semua sudah paham, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Itu alih bahasa, dalam artinya kita sudah harus paham, kita ini selalu bersama Allah, ya. Artinya apa? Ketika kita selalu bersama Allah, kita harus waspada. Kita bersama dengan yang menciptakan kita. Ketika kita selalu sadar dengan
kehadiran Tuhan yang membersamai kita tidak pernah terlepas dari alam kesucian rahim ibu sampai nanti kita berpulang, ya, itu artinya kita selalu terjaga dari kesirikan. Tetapi kalau bismillah hanya dipahami dengan alih bahasa, kebanyakan orang tidak merasakan selalu bersama dengan Tuhannya. Nah, disinilah awal daripada kemaksiatan, awal daripada kesirikan, awal daripada seluruh kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan akhirnya menjadikan kehidupan kita sengsara sendiri. Ya, jadi kesadaran itu bisa kita dapatkan dengan belajar, dengan mengkaji diri. Melewati apa? Majelis. Oleh sebab itu, ketika kita hadir di majelis ini, itu salah satu cara kita menyenangkan junjungan Nabi besar kita. Karena Nabi besar kita ini selalu hadir di majelis-majelis yang dimana di dalam majelis itu selalu mengagungkan nama Allah dan Rasul-Nya, selalu mengajarkan umat-umatnya untuk memahami hakikat kerasulan yang ada di setiap diri manusia. Paham ya? Ini jalan kematian ya. Artinya jalan kematian itu jalan untuk mempanakan diri. Jangan ada dikenang lagi kita mempunyai diri johir batin. Karena sudah dikatakan yang kemarin, kita ini sekedar saksi. Yang kedua, kita sekedar menanggung amanah rahasia Tuhan yang ada di dalam diri, yang merupakan nama kebesaran zatnya yang dikatakan Nur Muhammad, yang berasal dari Nur Allah. Itu yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, ketika kita menempuh jalan kematian, kita harus totalitas. Totalitas artinya harus betul-betul kita hijrah. Hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, dari gelap menuju ke tempat yang terang. Dari yang dulunya sering maksiat, kita meninggalkan seluruh maksiat menuju kepada kebaikan. Itulah hijrah, hakikat hijrah. Nah, artinya apa? Ketika kita belajar ilmu ketuhanan, kita masih berdiri di tempat, tidak mau mempanakan, padahal tahu sudah jalannya. Artinya kita harus banyak-banyak istighfar. Artinya kita dihalangi Tuhan. Kenapa dihalangi? Berarti kita dibenci. Kenapa dibenci? Berarti kita tidak mau mempertahankan hidayah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hidayah itu mahal, tidak bisa dihargai dengan materi. Ketika sudah diberikan satu hidayah, untuk keimanan, ketakwaan, pegang kuat-kuat. Apapun yang terjadi, akhirat utamakan, maka dunia akan mengikuti. Bagaimana dunia akan menjadi mudah ketika hati kita masih dalam keadaan gelap, belum bangkit kesadaran. Artinya tubuh kita masih diliputi energi negatif, yang pada akhirnya energi yang negatif dan gelap itu akan menarik segala hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di pelajaran sudah diterangkan tadi pagi mungkin ya, orang hijrah harus siap diuji dan dicoba sesuai dengan keimanannya. Kenapa? Karena ketika kita sudah meniatkan hijrah,
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.